Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel, Dia Nova Arianti. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya, amin. Teman-teman, ini aku mau bikin bolu tape sultan. Kenapa aku bilang sultan? Karena ini tuh rasanya spesial, enak pakai banget. Kebetulan ini juga resep jualan aku yang udah setahun lalu aku belum open order lagi karena selain belum dapat izin dari suami, aku juga ada kesibukan lain. Nah, jadi ini resep ini aku dedikasikan, maksudnya itu hadiahkan kepada pelanggan-pelanggan setia aku dan juga kepada teman-teman semua. Semoga resep ini bermanfaat. So, tonton terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, please subscribe, like, comment, dan tekan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya. Terima kasih. Ini aku udah siapin bahan-bahannya. 9 butir telur ayam, 8 butir aku pakai putih dan kuningnya, dan 1 butir lagi aku pakai kuningnya aja. 200 gram gula pasir, 160 gram tepung terigu protein sedang, ini aku pakai segitiga biru. 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan fiber cream, 200 gram butter, ini full butter. Kalau kalian mau pakai margarin juga boleh, tapi aku recommended pakai butter. Tape singkong 400 gram, dan ini aku pilih tape singkong yang manis supaya rasanya lebih legit. 3 sendok makan santan instan, 4 sendok makan susu kental manis, 200 gram kismis, 200 gram keju Kraft yang udah diparut, setengah sendok teh vanili, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh SP, garam seperempat sendok teh. Langkah pertama, campurkan susu kental manis dan santan instan ke dalam tape, lalu diaduk-aduk sampai teksturnya halus. Oh ya teman-teman, pilihlah tape yang agak kering, masih baru, dan rasanya manis. Jadi sebelum dibeli itu usahakan dicicip dulu ya. Lalu cairkan terlebih dahulu butternya. Nyalakan api cenderung kecil. Hangatkan wajan. Hangat saja, jangan sampai panas, karena butter itu mudah sekali meleleh di suhu yang hangat. Masukkan butternya. Ini diaduk sambil ditekan sampai sedikit ada yang meleleh. Nah, kalau udah seperti ini, kecilkan api kompornya. Ini diaduk-aduk lagi sampai meleleh sebagian sambil ditekan-tekan. Nah, kalau udah seperti ini, matikan api kompornya. Ini diaduk-aduk, ditekan-tekan sampai meleleh semuanya. Kenapa aku tuh konsen banget untuk melelehkan butter ini? Karena ini tuh salah satu kunci sukses bikin cake supaya nggak bantet gitu. Nah, ini cantik ya hasilnya teman-teman. Nggak, nggak ada minyak-minyak yang keluar. Ini kita dinginkan terlebih dahulu. Lalu siapkan 8 telur yang udah dipecahkan. Tambahkan 1 butir kuning telur. Tambahkan SP. Lalu ini di mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang dan kental berjejak. Kurang lebih 8 menit sampai 10 menit. Masukkan gulanya itu bertahap supaya adonannya lebih stabil.
Ini udah kembang banget sampai penuh gitu. Cukup seperti ini di mixernya. Gak usah terlalu lama. Ini aku ganti wadah yang baru karena tadi kekecilan. Hihi. Lalu masukkan tapenya. Ini di mixer dengan kecepatan paling rendah sampai merata. Seperti ini. Ayak terlebih dahulu, tepung terigu, susu bubuk, fiber cream. Ini tujuannya supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Jadi teksturnya lebih halus. Kemudian vanili, baking powder, ini diayak sampai habis. Lalu ini di mixer dengan kecepatan paling rendah, mixer sampai merata. Kalau udah rata seperti ini, tambahkan kismis separuh aja, keju separuh aja, tambahin lagi kejunya. Masukkan butter yang udah dilelehkan. Ini harus cepet-cepet ya, butternya ini supaya tidak terlalu mengendap. Ini kita cepet-cepet diaduk balik, diaduk sampai rata. Jangan sampai ada butter yang masih tersisa di bagian bawah, itu harus dicek karena nanti bikin bolunya itu bantet. Ini udah rata dan sudah dipastikan tidak ada lagi cairan butter yang mengendap. Sebenarnya loyang ini tuh nggak perlu dioles karena nggak bakal lengket, tapi aku tuh mau dapetin tekstur bolu tape yang berkulit gitu. Nah, ini diolesin dengan margarin atau butter, lalu ditaburin dengan tepung terigu. Kalau kalian punya oles loyang Carlo gitu, bisa langsung dioles aja. Nah, seperti ini. Lalu ini ditata dengan kismis. Seperti ini. Tambahkan keju. Seperti ini. Lalu tuangkan adonan bolu tapenya ke semua sisinya. Ini udah dituang semua adonannya, lalu tambahkan sisa kismis yang masih ada. Keju juga ditambahkan. Jangan lupa ini dihentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalamnya itu keluar. Ini seperti ini. Panggang bolu tapenya ke dalam oven yang udah dipanaskan di suhu 180 derajat, api atas bawah, kurang lebih 35 sampai 45 menit atau sampai matang. Suhunya ini disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini bolunya udah mateng, harumnya itu sampai kemana-mana, memenuhi ruangan yang ada di sini. Ini bolu tapenya udah mateng, cantik banget. Biarkan agak dingin, lalu keluarkan dari loyang. Ini aku mau keluarkan bolunya dari loyang. Bismillah. Masya Allah, ini teman-teman bisa lihat bolunya ini cantik banget, mateng dan mengembang dengan sempurna.
Ini teksturnya kelihatan berkulit dan lembut banget. Ini aku mau iris dulu bolu tapenya. Ini lembut banget. Dan ini kelihatan tekstur bagian luar bolu tapenya ini berkulit. Ini aku suka bolu tape yang berkulit gitu. Ini bolu tape yang udah diiris. Cantik banget ya teman-teman. Kelihatan banget tuh tekstur berkulitnya. Dan aku suka sama bolu tape yang bertekstur kulit gini. Karena rasanya lebih gurih. Dan ini aku gosongin sedikit. Jadi makin gurih. Ini lembut. Waduh, sampai patah saking lembutnya. Oh ya teman-teman, bolu tape ini teksturnya beda sama bolu yang lain karena kandungan dari tapenya itu bikin bolunya ini lembab dan sedikit basah. Ini aku mau cobain dulu. Bismillah. Masya Allah, ini tuh enak banget loh teman-teman. Jujur nih teman-teman, ini tuh beneran enak, pakai banget. Kejunya itu berasa gurih, kismisnya itu seger, nggak asem sama sekali, mungkin karena udah kecampur. Dan ini tuh beneran harum, wangi banget. Ini pantas kalau aku namain bolu tape sultan. Nah teman-teman, silakan di-recook ya resep dari aku. Ikutin step by stepnya, insya Allah ini tuh anti gagal. Oh ya teman-teman, silakan juga di-share ya video ini kalau kalian rasa ini bermanfaat ke media sosial kalian lainnya sebanyak mungkin. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.